Gus Dur merupakan salah satu mantan Presiden Indonesia yang memiliki sederet pencapaian yang hingga saat ini masih terus dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Selama menjabat sebagai presiden, beliau melakukan berbagai perubahan. Salah satunya adalah peringatan Tahun Baru Imlek yang mulai diresmikan untuk diperbolehkan dirayakannya kembali di Indonesia. Peresmian peringatan Hari Raya Imlek ini diprakarsai setelah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 yang berisikan tentang larangan perayaan yang bersangkutan dengan kebudayaan Tionghoa, termasuk Imlek. Peresmian ini kemudian diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa di Indonesia. Ketua Umum Dewan Rohaniawan Matakin, W.S. Budi Santoso Tanuwibowo, mengungkapkan Gus Dur merupakan tokoh yang memiliki jasa besar bagi umat Konghucu dan jasanya akan abadi serta tidak akan terlupakan. Hari ini adalah hari menjelang peringatan wafatnya Gus Dur atau Haul Gus Dur. Sebuah sosok yang sangat fenomenal, sosok yang sangat dekat terutama dengan umat Konghucu Indonesia. Saya sendiri, Budi Santoso Tanuwibowo, saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Rohaniawan atau Pimpinan Pusat Matakin, sangat mengenal beliau sejak beliau masih bisa melihat dengan jelas. Dan sebagai seorang teman, beliau adalah seorang teman yang sangat membantu, bukan saja di kala senang, tapi juga di kala susah. Beliau adalah sosok yang sangat humanis, yang tidak berjarak dengan siapapun meskipun beliau pernah atau saat menjadi Presiden Republik Indonesia. Pendeknya, kita semua merasa sangat kehilangan Gus Dur meskipun beliau telah wafat bertahun-tahun yang lalu. Seakan-akan kita ingin selalu beliau hadir di sisi kita bersama. Dan atas nama Matakin, atas nama pribadi juga, dan tentunya atas nama seluruh umat Konghucu Indonesia, sekali lagi kami menyampaikan rasa duka dan kehilangan yang amat dalam kepada keluarga Gus Dur khususnya, Ibu Sinta beserta putri-putri, dan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, karena langka sekali manusia seperti beliau. Gus Dur ketika beliau bahkan belum menjadi Ketua Umum PBNU, sudah sangat dekat dengan kami, khususnya dengan saya pribadi, dengan Dr. Wense Chandra Setiawan, dan dengan Pak Bingki Irawan. Beliau banyak membahas berbagai persoalan termasuk nasib Konghucu pada waktu itu. Dan akhirnya beliau mendirikan bersama-sama dengan Pak Pon dan Gunawan Yayasan Nur Kebajikan. Yang tujuannya yayasan ini adalah untuk memperjuangkan dipulihkannya kembali agama dan kelembagaan Konghucu yang pada waktu itu mengalami pengekangan oleh negara. Dan secara serius yayasan itu terbentuk dan bahkan sempat ketemu dengan Ketua Konghucu Korea Selatan yang namanya adalah Choi Gunduk. Suatu ketika dalam perbincangan itu Choi Gunduk mengatakan titip ya, beliau mengatakan titip nasib umat Konghucu di Indonesia. Gus Dur marah. Gus Dur bilang, tidak perlu titip, itu saudara kami. Dan menjadi kewajiban kami sebagai saudara yang jumlahnya lebih besar, melindungi saudara lain yang lebih kecil. Dan itulah yang seharusnya juga dilakukan oleh Bapak, karena umat Islam jumlahnya lebih kecil di Korea Selatan, harusnya yang lebih besar juga mengayomi yang lebih kecil. Jadi artinya Gus Dur benar-benar menganggap kami sebagai saudara. Dan bahkan sering kami bertiga, Pak Chandra, saya, dan Pak Bingki berkunjung ke beliau. Sampai suatu saat hubungan ini semakin meningkat dan beliau dipercaya rakyat menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita tahu bahwa lewat sidang umum MPR, akhirnya Gus Dur terpilih sebagai presiden, yang kemudian harus dilantik pada tanggal 20 Oktober 1999. Kurang lebih seminggu 10 hari
setelah beliau terpilih, bulannya masih bulan Oktober, di suatu subuh saya dan Pak Pinky Irawan naik mobil masuk ke dalam kompleks istana, kira-kira sebelum jam 5 pagi. Biasa memang kami ikut jalan pagi mengitari taman antara Istana Negara dan Istana Merdeka. Di tengah perjalanan menuju istana, saya dan Pak Pinky tiba-tiba bisa bicara bareng, yang intinya bagaimana menghadap Gus Dur dan meminta Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia menghadiri perayaan Imlek Nasional yang nantinya akan dihadiri seluruh umat Konghucu dari seluruh Indonesia. Begitu sampai istana, kami minum teh, kemudian di ruangan tertutup, di ruangan beliau pribadi bertiga, saya nyeletuk, Gus, bagaimana Imlek kali ini menjadi Imlek Nasional, Imlek yang diselenggarakan. Beliau tanya, apa yang dimaksud dengan Imlek Nasional? Saya jelaskan bahwa Imlek Nasional adalah Imlek yang dihadiri resmi oleh Presiden Republik Indonesia dan dihadiri ribuan umat Konghucu dari seluruh Indonesia. Beliau tidak menjawab dia setuju atau tidak, tapi langsung menukas bikin 2 kali. Bikin 2 kali. Saya dan Pak Pinky Irawan pandang-pandangan bikin 2 kali. Dalam hati kita 1 kali saja berat, keuangannya berat. Tapi kemudian kami mengajukan keberatan, Gus, teman-teman dari agama lain cuma sekali, Waisak sekali, Nyepi sekali, bahkan Natal untuk Kristen dan Katolik bareng-bareng sekali. Memang Islam beberapa kali, tapi kan Islam jumlahnya besar. Tapi Gus Dur tetap mau 2 kali. Pokoknya 2 kali. Imleknya di Jakarta, saya diminta jadi ketua panitianya, sementara cap gomehnya penutup dari Imlek diadakan di Surabaya dan Pak Pinky diminta untuk jadi ketuanya. Kita tetap menawar, minta 1 kali saja, nggak enak sama agama lain, tetap beliau bilang, ini kan pertama, dan belum pernah Konghucu mendapatkan kehormatan merayakan Imlek bersama Presiden. Nggak apa-apa, ini yang pertama. Esok harinya saya ditelepon oleh Sekretaris Presiden pada waktu itu, Mbak Ratih Harjono. Beliau bilang, Mas Budi, jangan serakah dong, yang lain kan sekali. Saya bilang, kita juga mintanya sekali, Mbak. Kalau nggak percaya, coba tanya mbahmu, saya bilang. Saya guyonan gitu. Ternyata setelah dicek, Gus Dur tetap ngotot 2 kali. Dan itulah perayaan Imlek pertama 17 Februari tahun 2000 di Balai Sudirman untuk Imleknya, dan seminggu kemudian di Surabaya. Berlangsung meriah. Demikian juga perayaan yang kedua. Perayaan kedua, Gus Dur masih sebagai presiden, sedangkan perayaan Imlek yang ketiga, beliau sudah tidak lagi menjadi presiden. Tapi meskipun beliau sudah tidak lagi menjadi presiden, beberapa kali di dalam perayaan Imlek dia tetap hadir. Itu kira-kira kisahnya seperti itu, spontan jadinya. Nah, kemudian setelah kami mempersiapkan diri, ternyata perizinannya susah. Karena pada waktu itu masih ada Inpres 14 tahun 67 yang melarang adat istiadat, budaya, dan agama kepercayaan orang Tionghoa dirayakan secara terbuka. Imlek hanya boleh dirayakan di tempat tertutup. Kami menghadap lagi ke Gus Dur, kali ini ada Pak Chandra Setiawan sebagai ketua umum pada waktu itu. Gus Dur menjawab, gampang, nanti saya cabut. Dan benar saja, beliau panggil Pak Marsilam Simanjuntak, Pak Bondan Gunawan, kemudian sekneknya lupa saya namanya pada waktu itu, terus Pak Johan Effendi, dan mengundang tokoh-tokoh agama, dicabutlah Inpres 1467 dengan Kepres nomor 6 tahun 2000, dan menetapkan Imlek sebagai hari raya fakultatif. Itulah Gus Dur dengan simpel merubah itu. Dan bahkan ketika kami menghadap lagi bilang, kami KTP-nya masih belum bisa menuliskan Konghucu. Pak Suryadi Sudirja sebagai Menteri Dalam Negeri juga dipanggil pagi-pagi ke istana. Dan akhirnya pada tanggal 31 Maret tahun 2000, KTP Konghucu diperbolehkan lagi. Yang sebelumnya dilarang pada zaman Pak Amir Mahmud sebagai Menteri Dalam Negeri. Gus Dur dan NU 2 hal yang tidak mungkin terpisahkan. Demikian juga
NU dengan Gus Dur. Jadi setiap kali perayaan Imlek, apalagi semasa Gus Dur menjadi presiden, tentu teman-teman dari NU ikut mendukung entah bansernya, entah yang lain. Bahkan saya pribadi dengan Kang Said Akil Sirot itu teman dari lama ya, karena sebelum beliau menjadi ketua umum kan rumahnya juga tetangga nama Gus Dur. Jadi setiap kali saat beliau juga kita menyambangi rumah beliau. Dan ada beberapa tokoh NU yang memang menjadi anggota kehormatan Matakin. Di dalam anggaran dasar Matakin itu ada anggota biasa dan anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah orang non-Konghucu yang dianggap berjasa besar sebagai orang melebihi orang Konghucu sendiri. Salah satunya dari NU, Kiai Said Akil Sirot. Yang lain ya Gus Dur sendiri, Ibu Sinta Nuriyah, kemudian Prof. Nasaruddin Umar, dan beberapa yang lain. Ya. Bahkan dulu waktu masih muda, ya kira-kira 20 tahun yang lalu, saya dengan Kiai Masudi itu sering punya acara di pesantren Asidikiyah. Ya, Pak Masudi tentu belum sebesar sekarang, masih langsing, saya juga lebih langsing dari sekarang. Kita sering bareng-bareng. Jadi kasarnya memang Pak Said Akil nggak salah kalau mengatakan NU cabang Matakin, kata beliau, sering bercanda. Jadi menganggap Matakin itu adalah salah satu bagian dari NU yang tidak terpisahkan. Kebinekaan ini kan kalau bisa dirajut, diramu dengan pas seperti orkestra dengan berbagai ragam alat musik. Kalau alat musik satu, misalkan cuma gitar saja, atau piano saja, atau biola saja, meskipun dimainkan oleh seorang maestro, tentu nada dan warna nadanya tidak kaya ya, tidak sekaya kalau berbagai alat ragam musik, apalagi yang dari berbagai negara bisa dipadukan. Seperti juga kita lihat bunga tulip, bunga mawar, bunga melati itu indah, tapi kalau tidak hanya senada tentu kalah indah dengan bunga yang beraneka. Namun kalau ngaturnya tidak baik, ya, seperti juga musik, drumnya kekencangan, main sendiri, lagunya beda, tidak ada lagu kebersamaan, tentu nggak karuan lah seperti itu. Demikian juga meskipun bunganya secara parsial indah-indah, merangkainya salah, jadi salah. Nah, Indonesia ini ibaratnya adalah sebuah taman bunga atau sebuah orkestrasi musik yang sangat kaya alat musik maupun bunga-bunga itu. Cuma sekadang ini merangkainya ini tidak pas. Ibarat orkestra, lagunya mau sendiri-sendiri. Kenapa itu? Banyak faktor. Yang pertama adalah menurut saya pendidikan keagamaan kita kurang pas. Dosisnya mungkin nggak proporsional. Katakanlah setiap agama itu kan mengajarkan sisi vertikal, sisi horizontal, dan sisi diametral. Rasanya keseimbangan antara bicara ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan ini tidak seimbang. Sehingga kita setiap saat diributkan oleh sesuatu yang memang setiap agama mempunyai perbedaan. Persamaannya kurang diangkat, perbedaannya terus ditonjolkan. Belum lagi ditambah dengan seakan-akan hidup ini hanya cukup dengan agama. Padahal hidup membutuhkan banyak ilmu pengetahuan, ada agama, ada hal-hal lain yang perlu seimbang. Ada lahiriah, ada batiniah. Kita kurang pas di situ. Kemudian juga di antara kita pemahaman agamanya mungkin tidak tepat, sehingga ketika dilakukan syiar kepada teman-teman yang lain malah salah. Ini menyangkut semua agama, saya tidak bicara satu agama. Yang kedua, memang tidak bisa dipungkiri bahwa keadilan dalam banyak hal, baik hukum maupun ekonomi, masih timpang. Ya. Jurang antara yang paling lemah dengan yang paling kaya di setiap negara pasti besar. Itu tidak bisa dipungkiri, ada orang yang memang kuat, ada orang yang memang lebih gesit. Tapi yang perlu dijaga adalah jangan sampai yang terbawah ini sangat lemah sekali, sehingga tidak berdaya, sehingga tidak punya harapan.
Maka tugas kita bersama, terutama pemerintah, bagaimana yang paling bawah ini menjadi lebih berdaya, menjadi lebih kuat, tanpa perlu mengerem yang lebih cepat. Karena kalau yang lebih cepat itu direm, itu juga akan menghambat pertumbuhan negara. Bagaimana sistem perpajakan bisa lebih adil, sehingga bisa menjadi alat bagi pemerataan tanpa merugikan satu sama lain. Kemudian dalam pendidikan kita mungkin masih belum pas ya, hanya mendidik pengetahuan. Orang hafal sesuatu tapi intinya tidak dipahami. Jadi PR-nya banyak di hukum, juga seakan-akan orang mengatakan hukum hanya tajam ke bawah, ke atas kurang. Saya rasa kadang-kadang ada benarnya. Pendeknya banyak hal yang perlu kita lakukan, tapi kita harus sadari bahwa ini bukan kesalahan ideologi kita. Ya. Orang ada yang mengatakan ini Pancasilanya salah, karena sudah 74 tahun tidak bisa membuat Indonesia adil makmur. Pertanyaan yang sama sebenarnya bisa diajukan kepada agama-agama yang sudah ribuan tahun. Kenapa kok agama-agama yang ribuan tahun belum bisa juga membuat manusia itu hidup rukun, damai, dan harmonis? Jadi yang lebih penting adalah bagaimana segala hal yang kita yakini baik itu bisa diimplementasikan. Sehingga ketika kita bicara Pancasila, orang tidak berkilah Pancasila tidak ada. Karena hanya ada di wacana, tidak di dalam realita. Mari kita wujudkan bersama-sama. Tentu tidak bisa itu tercipta besok pagi. Ada proses. Yang perlu kita lihat, yang perlu kita tunggu adalah bagaimana prosesnya itu memang menuju ke arah yang baik. Di samping itu tentu masih ada ketimpangan antar daerah dan segala macam. Pendeknya banyak masalah, tapi itu tidak perlu membuat kita pesimis. Marilah kita semua dan terutama agama-agama bisa menjadi bagian dari solusi, bukan ribut sendiri seperti yang sekarang kadang sering terjadi. Meskipun kita tahu bahwa di belakangnya banyak kepentingan, termasuk adalah politik kekuasaan. Ya. Tapi kalau agama-agama, tokoh-tokoh agamanya bisa menjadi wasit yang adil, tokoh yang berwibawa, rasanya kehadiran agama akan menjadi faktor yang menentukan ke arah baik. Mungkin itu. Ini terakhir. Ya. Terakhir, visi Konghucu dalam menjaga kebinekaan untuk masa depan. Ya, kita tentu ada yang sifatnya keluar maupun yang ke dalam. Ke dalam yang lebih utama adalah bagaimana kita menciptakan kader-kader yang kami selalu katakan menjadi Konghucu yang baik, pasti akan menjadi bangsa Indonesia yang baik. Menjadi bangsa Indonesia yang baik pasti selaras dengan Konghucu yang baik. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena 5 sila di dalam Pancasila itu klop dengan ajaran dan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci agama Konghucu. Ketuhanan yang Maha Esa. Umat Konghucu yakin penuh bahwa kita berpuasa, di Konghucu ada puasa juga, kita hidup lurus, itu semata oleh Dia yang didengar tidak terdengar, dilihat tidak terlihat, tapi tidak ada satu wujud pun yang tanpa Dia. Dan bagi orang yang berdosa, tidak ada pintu maaf selain kepada Dia. Dia itu siapa? Dalam agama Konghucu disebut Tien, Tuhan yang Maha Esa, atau Sangti, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian yang kedua, Konghucu mengatakan jika ada agama yang menjauhi kemanusiaan, sejatinya itu bukan agama. Ini tentu selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, beliau juga menegaskan jika ada persatuan, tidak ada persoalan kemiskinan. Jika ada persatuan, tidak ada masalah keadilan. Jika ada keadilan, tidak ada masalah persatuan. Seperti itu saya kebalik tadi. Jika ada keadilan, tidak ada masalah keharmonisan. Jadi adil menjadi kunci dari persatuan. Dan dikatakan meskipun sebuah negara mempunyai letak geografis yang strategis, punya sumber daya alam yang luar biasa besar, punya kesempatan yang bagus, itu hilang dan tidak bisa kita manfaatkan, tidak masalah.
selama masih ada persatuan, karena persatuan adalah harta yang paling mahal. Tentu cocok ya. Kemudian yang keempat, 2596 sebelum Masehi, salah satu nabi suci agama Konghucu, Yao, telah menerapkan demokrasi. Beliau ketika mencari penggantinya itu mendengar suara rakyat langsung, karena pada waktu itu penduduk tidak sebesar sekarang. Beliau mengatakan, Tuhan mendengar seperti rakyatku mendengar. Tuhan melihat seperti rakyatku melihat. Jadi ketika beliau sudah sepuh dan ingin mendapatkan pengganti, kupingnya dibuka lebar-lebar dan akhirnya dipilihlah orang biasa dari etnis lain. Ya, di Tiongkok itu Sun itu etnis Jepang, tapi kemudian diangkat menjadi salah satu penggantinya, menjadi penggantinya. Kemudian ketika Sun juga sudah berangkat tua, mencari penggantinya mengikuti cara Yao. Dia memilih di antara menteri-menterinya yang kira-kira mampu, tapi kemudian rakyat memilih Yao. Yao itu adalah etnis Proto-Melayu. Jadi di Tiongkok zaman dulu, 4.500 tahun yang lalu, ada etnis Melayu yang kemudian diangkat menjadi kaisar pengganti dari Sun. Ya. Dan ketika Yao juga beranjak tua, beliau juga menggunakan cara yang sama, tapi waktu itu karena kebetulan putra tertua dari Yao adalah orang yang pintar, yang dipercaya rakyat, rakyatnya menunjuk putranya sendiri, putra Yao sendiri. Nah, sejak saat itu baru muncul dinasti, artinya kekuasaan diturunkan secara biologis turun-menurun. Nah, yang kelima, tadi saya sudah bilang, kalau ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan. Jadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tentu sangat cocok dengan ajaran Konghucu. Nah, itu yang sifatnya ke dalam. Kepada rohaniwan Konghucu kita tegaskan, tolong dalam setiap kesempatan khotbah bertemu dengan umat, jangan hanya bicara Tuhan dulu. Itu udah cukup lah. Tapi bicara soal kemanusiaan, soal kebangsaan, soal lingkungan. Sehingga agama itu seakan-akan bukan hanya ngurusi sesuatu yang belum terjadi dan masih jauh, tapi agama juga memecahkan persoalan keseharian. Dengan yang lain, kita terlibat dalam banyak organisasi antar agama, bahkan saya bersama Gus Dur, bersama Pak Johan Effendi, bersama dengan Ulil Absor Abdallah, Mbak Siti Musda Mulia dari NU, dan teman-teman lintas agama yang lain, mendirikan Madya, Masyarakat Dialog Antar Agama, dan juga Indonesian Conference on Religion and Peace. Dan Gus Dur bersama saya yang mewakili bersama saya dengan Pak Johan Effendi mewakili akte pendiriannya. Jadi banyak hal yang kita lakukan, dan sekarang Pak Kiai Said Akhil Sirot kan menjadi Ketua Umum LPOI. Kemudian persahabatan antar organisasi kita juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi intinya apa yang baik dan kita bisa lakukan, mari kita lakukan bersama. Dan saya juga menganjurkan kalau tokoh-tokoh agama saling bertemu, ya jangan bicara agama melulu, tapi bicara kemanusiaan. Makanya ketika diundang oleh Panglima TNI ke laut naik bareng-bareng, saya, Kiai Masudi, dan Sekjen dari Muhammadiyah, Pak Mas Abdul Muhti, nyanyi bareng. Ya. Nyanyi bareng, saya bilang, udah tokoh-tokoh agama daripada ributin agama, kita senang-senang bareng supaya rakyat mencontoh, bernyanyi bersama, apa saja, tidak harus selalu bicara soal agama. Dan Matakin sendiri sudah 4 kali mengadakan acara khusus dialog Islam Konghucu. Kenapa kok dialog Islam Konghucu? Karena satu, Islam secara jumlah yang paling besar. 2, kenapa dengan Islam? Selama ini kan dikotomikan seakan-akan Konghucu dan Islam itu 2 hal yang berbeda bahkan bertentangan. Tapi nyatanya setelah kita diskusi, bukan saja sisi horizontal dan diametral, sisi vertikalnya pun sama. Ketuhanan kita sama, fitrah manusia sama-sama baik. Bahkan Pak Din Samsudin mengatakan, termasuk juga Profesor Jimli Asidiki, mengatakan bahwa antara Islam dengan Konghucu itu sangat dekat. Perbedaannya sering saya bercanda hanya masalah babi dan
khitan saja, yang lain praktis sama. Di Konghucu ada korban juga, upacara korban, korbannya itu sapi, kambing, babi. Kalau di Muslim kan tidak ada babinya, tapi yang relatif yang lain sama. Bahkan ada di satu ayat kalau Konghucu mau sembahyang, tikarnya, permadanya harus rapi, badannya harus bersih, kan sama persis. Itu hal-hal yang sederhana, belum yang substansial, relatifly banyak yang sama. Dan itu menjadi acara ritual, rutin yang kemarin dibuka oleh Wakil Presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin, ya, karena Pak Kiai Ma'ruf Amin salah satu penggagas dialog Islam Konghucu ketika beliau menjadi Ketua Umum MUI. Salah satu kerjasama yang rutin dilakukan adalah bersama dengan Ibu Sinta Nuriyah. Kita tahu sejak beliau menjadi Ibu Negara, program utama yang secara konsisten dilakukan sampai sekarang, bahkan untuk itu beliau mendapat gelar Dr. Honoris Causa seminggu yang lalu di UIN Sunan Kalijaga Jogja, adalah program sahur keliling. Dan salah satu teman yang diajak pertama-tama sahur keliling di pinggiran kali, di pelataran toko buku Gramedia di Matraman maupun di Gajah Mada, di Jameson di Tanjung Duren, di kolong-kolong jembatan adalah kita dari Matakin. Makanya kemarin di dalam pidatonya Bu Sinta juga mengucapkan terima kasih. Paling pertama disebut adalah Matakin, karena memang kita tidak pernah absen. 20 kali, mulai dari acaranya kecil sekali, hanya sekedar membagi beberapa bungkus nasi, sekarang sampai ratusan. Nah, kenapa Ibu Sinta menggagas itu? Pemikirannya sangat sederhana. Pertama, bahwa banyak orang yang sudah peduli dengan buka puasa, tapi kurang peduli pada sahur karena pagi hari. Yang kedua, meskipun hanya sebungkus nasi, orang tidak bisa hanya melihat bungkusannya saja, tentu adalah keperhatiannya. Dan kalau itu dilakukan oleh orang yang posisinya cukup tinggi pada waktu itu, bahkan sangat tinggi sebagai Ibu Negara, tentu sangat penting. Dan hebatnya Bu Sinta melakukannya secara konsisten di seluruh Indonesia seperti tidak mengenal capek lelah. Dan kita pun sampai sekarang konsisten pula untuk mendukungnya. Meski Gus Dur telah meninggalkan kita 10 tahun yang lalu, tapi ada satu hal yang perlu kita teladani dan perlu terus kita lestarikan, yaitu sikapnya yang memandang manusia sebagai manusia utuh, tanpa terdistorsi oleh ikatan-ikatan atau warnanya, baik itu kesukuan, etnisitas, agama, keyakinan, gender, status sosial. Siapapun yang memerlukan bantuan, Gus Dur akan membantu tanpa diminta. Siapapun yang diperlakukan tidak adil, Gus Dur akan tampil membela. Saya masih ingat ketika salah satu pasangan Konghucu yang tidak bisa mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil dan harus disidangkan di Surabaya, Budi Wijaya dengan Lani Guito, Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU nungguin dan pasang badan. Kita tahu ketika kasus Aswendo, kasus Inul dan segala macam, Gus Dur tampil membantu tanpa kenal rasa takut. Jika banyak orang membantu hanya dalam wacana atau paling di dalam kata-kata, Gus Dur pasang badan. Dan itu dilakukan dengan ketulusan. Kemudian yang kedua adalah sosoknya yang sangat sederhana. Meskipun sudah jadi presiden, pernah suatu saat saya lapar. Saya bilang, Gus, di sini nggak ada makanan, adanya nasi warung kecil yang kurang bersih. Beliau bilang, beli aja nggak apa-apa. Dan ketika dibeli, nasi bungkus itu dimakan dengan sangat lahap. Seorang presiden bisa seperti itu. Dan kemudian pada teman-temannya dia akan membantu all out. Saya kalau zaman Gus Dur jadi presiden, seminggu bisa 2-3 kali ke istana berudang-dudung seperti masuk rumah orang biasa. Dan yang hebat lagi, bukan hanya Gus Dur, tapi juga sifat ini menurun pada Ibu Sinta maupun 4 putri-putrinya. Mereka tidak membedakan strata, status, atau apapun. Semuanya kalau teman ya dianggap teman dan akan diterima dengan tangan terbuka. Kemudian mampu melihat persoalan dengan jernih.
Kadang dia marah dengan seseorang, bahkan merasa sangat sakit ketika disakiti, tapi ketika orang itu yang disakiti berbuat yang baik, dia akan bela. Dan ketika seorang teman yang mungkin sangat dekat salah, dia akan katakan itu salah. Jadi orang yang memang pijakannya hanya satu, yaitu kebenaran. Dan bahkan beliau kalau sudah percaya orang, luar biasa menaruh simpatinya. Saya pikir masih cukup lama ada orang yang mampu seperti Gus Dur, tapi yakinlah pasti ada. Dan mudah-mudahan ini bisa menurun terutama pada anak-anak biologisnya maupun anak ideologisnya. Anak biologisnya kan 4 putri, anak ideologisnya ya warga NU keseluruhannya. Mudah-mudahan akan lahir Gus Dur baru yang lebih hebat, karena tantangan yang dihadapi ke depan akan semakin berat. Atas jasa-jasanya, Gus Dur sangat dihormati oleh etnis Tionghoa dan masyarakat yang menganut pluralisme. Bahkan, oleh masyarakat Tionghoa sendiri, Gus Dur dianggap sebagai pahlawan ataupun nabi bagi mereka. Saat Gus Dur berpulang pada tanggal 30 Desember tahun 2009, bukan hanya warga NU yang merasa sedih, akan tetapi banyak masyarakat Tionghoa juga yang merasa kehilangan sosok Gus Dur.